Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di video kali ini aku akan nge-review SAF Gulza. Better luck next time, buddy. Akhirnya Bandai merilis lagi SAF Kaiju guys setelah sekian lama. Nah, terakhir rilis itu adalah Gudon guys. Dia itu adalah SAF Kaiju yang terakhir rilis. Dan sekaligus aku akan membandingkannya dengan the first SAF Kaiju, yaitu Gomora. Nah, kalau kalian penasaran isinya seperti apa dan perbandingannya seperti apa, tetap di Calvin Channel. Oke, untuk box bagian depannya itu seperti ini. Di sini ada gambarnya Gulza atau tulisannya Gulza, terus di sini ada logonya Ultraman. Lalu di bagian ujung satunya ada tulisannya Tamashii Nation dan juga ada Bandai. Nah, terus di sini ada bagian yang transparan, jadi kita bisa ngelihat apa yang ada di dalamnya, di dalam box. Nah, untuk bagian samping itu seperti ini, ada gambarnya Gulza, terus ada tulisannya SAF dan juga ada tulisannya Gulza. Untuk bagian satunya di sini ada tulisannya Gulza dan juga ada tulisannya SAF. Nah, bagian atas itu seperti ini, ada tulisannya SAF dan juga ada bagian yang transparan. Nah, untuk bagian bawah itu seperti ini. Di sini ada gambarnya Gulza, ada tulisannya Gulza dan juga ada tulisannya SAF. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini. Nah, bagian belakangnya di sini ada gambar-gambarnya Gulza dan kelihatannya kita nggak dapet part atau efek. Karena di sini biasanya efek dan juga part-part itu ditunjukkan guys di bagian belakangnya. Nah, tapi kelihatannya nggak dapet part. Oke, kita akan coba cek biar nggak bingung-bingung terus dan juga nggak penasaran. Langsung saja kita akan buka. Dan isinya nggak dapat apa-apa guys, cuman dapat Gulza saja. Nah, kalau misal nggak dapat Gulza ini berarti cuman jualan boxnya aja. Oke, tapi setidaknya kita dapat Gulza dan kelihatannya ini keren banget moldingnya. Nah, ini dia. Dan seperti biasa SAF yang baru itu biasanya baunya enak banget. Nah, ini dia Gulzanya. Nah, ini aromanya sangat keren, sangat tajam gitu, bau-bau mainan. Dan seperti ini dia bentuk dari Gulza versi SAF. Nah, bentuknya itu bener-bener keren banget. Dan untuk moldingnya itu seperti ini. Dia seperti menggunakan semacam penutup kepala, terus ada tanduknya. Mukanya itu cukup serem ya, cukup mengerikan. Dia itu juga musuhnya dari Ultraman 3, musuh legendnya. Nah, untuk bagian badannya di sini seperti dia menggunakan semacam armor. Terus di bagian tangan dan kakinya itu seperti ada bola-bola yang tertancap di dalam tangan dan juga kakinya. Nah, seperti biasa untuk kaiju-kaiju yang seperti ini, seperti dinosaurus gitu ya, pastinya memiliki ekor yang sangat panjang seperti ini. Dia itu mirip-mirip seperti Gomora untuk bagian ekornya, cuman untuk artikulasi di sini ada sedikit perbedaan. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, untuk moldingnya ya seperti ini, bagian belakangnya juga seperti ini, ada armor-armornya. Lalu untuk bagian kakinya seperti ini, cukup detail ya, dan juga move accurate-nya dapat. Nah, untuk bagian warna atau catnya itu seperti ini. Di sini kita bisa ngeliat kalau warnanya itu ada warna-warna coklat kemerahan, terus ada juga warna apa ya ini warna abu-abu gitu, ada warna-warna abu-abu dan juga ada warna biru kehitaman. Terus juga ada bagian-bagian yang retak di bagian sini. Bagian sini ada yang sedikit retak-retak gitu. Terus ya bentuknya ini keren banget ya. Matanya juga seperti ini.
matanya itu detailnya oke banget, ada warna hitam, merah, dan juga ada sedikit kuning di bagian matanya. Dan untuk bagian kuku di sini warnanya sedikit pink, warnanya itu sedikit pink. Wah, ini kukunya berwarna pink guys. Oke, terus di bagian ekornya di sini ada warna merah-merah gitu, merah ke coklatan, terus sampai ke bagian sini. Oke, samping satunya juga sama, dan juga bola-bola yang tertancap itu warnanya seperti ini. Ini adalah warna besi, yaitu silver. Oke, selanjutnya aku akan membahas artikulasi. Nah, pertama ada artikulasi di bagian kepala. Seperti biasa, seperti ini dia artikulasinya, bisa digeleng-gelengkan seperti ini juga bisa. Kita angkatkan terus diturunkan juga bisa, enak banget. Selanjutnya di sini bagian mulut juga bisa digerakkan guys, seperti ini. Bisa dibuka tutup. Terus lidahnya ini detail ya, cukup detail, kayak ada air-airnya gitu, ada ludahnya atau semacam gitu. Oke, terus bisa digerakkan seperti ini juga, bisa dimiringkan seperti ini. Pokoknya digerak-gerakkan gitu bisa guys untuk bagian mulut, soalnya artikulasinya enak. Oke, selanjutnya adalah bagian mana dulu ya? Bagian pinggang aja, bagian perut. Di sini ada dua titik, ada dua titik artikulasi seperti biasa, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah. Untuk atasnya itu seperti ini, bisa digerak-gerakkan seperti ini. Terus bagian bawahnya bisa digerakkan seperti ini, bisa diputar-putar juga seperti ini. Enak, pergerakan artikulasinya enak. Nah, terus digerakkan untuk dari belakangnya seperti ini, pergerakan dari belakangnya seperti ini. Oke, untuk bagian tangannya itu seperti ini, bisa diputar-putar seperti ini, dan juga bisa diputar-putar seperti ini. Bisa digerakkan juga seperti ini. Tangannya tuh enak banget. Lalu bisa digerakkan satunya, dan pastinya tangan bagian sini bisa diputar-putar. Oh ya, karena tadi pembahasan bagian mulutnya cukup sebentar, jadi aku akan sedikit jelaskan lebih lanjut lagi. Ya, tadi sempat aku bilang kalau bagian mulutnya ini sedikit basah seperti asli, seperti real. Terus untuk giginya di sini berwarna putih-putih guys. Gigi bagian yang kecil-kecil itu warnanya putih, dan bagian bagian taringnya gitu berwarna lebih kuning gitu, lebih kotor. Oke, terus habis itu bagian lidahnya seperti ini. Nah, untuk lidahnya seperti ini, kayaknya bisa dinaikkan ya. Oh, nggak bisa guys, nggak bisa dinaikkan. Yang bisa itu apa ya? Kalau nggak salah Godzilla guys, yang lidahnya itu bisa dinaik turunkan. Oke, sekarang kita akan membahas bagian kaki dulu, artikulasi bagian kaki. Artikulasi bagian kakinya itu seperti ini, cukup enak ya, bisa digerakkan cukup maksimal, bisa diputar-putar juga. Ini enak banget, artikulasinya itu cukup oke ya, cukup oke untuk bagian artikulasinya, bagian kaki. Terus kita juga bisa diputar-putar, ini bisa dinaikkan sampai seperti ini guys. Nah, bisa dinaikkan sampai seperti ini, terus bisa diputar lagi. Terus kaki sininya bisa diputar-putar. Ya, pokoknya artikulasinya ini enak banget, terutama di bagian kaki. Oke, karena ini kaiju, jadi pastinya dia memiliki ekor.
Nah, di sini ada sedikit keunikan di bagian ekor. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau nggak ada joinnya. Nah, kalau Gomora, nah di sini ketepaan aku punya Gomora. Nah, untuk Gomora di sini dia memiliki join guys. Dia memiliki titik-titik join. Nah, seperti ini dia. Nah, ini adalah titik join dari Gomora. Dan untuk Goza dia nggak punya guys. Ini kemungkinan dia menggunakan semacam kawat gitu, semacam kawat atau teknologi lainnya untuk menggerakkan bagian ekor. Nah, ini aku tebak saja kalau di dalam ekornya ini adalah kawat ya. Tebakanku ini adalah kawat. Jadi kalau kawat, kalian harus gerakkan Goza bagian ekornya tuh dengan hati-hati. Karena bisa patah kalau kawat itu, dan kawat itu pastinya cukup tipis. Nah, di sini juga empuk, yaitu vinil ya. Untuk bagian ekornya itu kelihatannya vinil, jadi bisa dipijet-pijet seperti ini, enak banget, lunak banget pastinya. Terus untuk bagian sini, bagian tengah sini, apakah bisa digerakkan? Wah, kayaknya nggak bisa sih guys. Untuk bagian sini nggak bisa digerakkan. Coba kita pindah sedikit ke bagian titik sini. Wah, untuk bagian sini bisa digerakkan guys. Di sini bisa kalian lihat kalau bagian ekornya itu sedikit naik. Dan sekarang aku akan turunkan sedikit. Nah, turun guys, jadi lurus. Oke, jadi ini adalah teknologi baru ya. Ini mungkin SHF Bandai sedang mengembangkan teknologi artikulasi terutama untuk kaiju yang lebih canggih lagi dibandingkan beberapa generasi yang lalu. Jadi ini cukup besar ya. Ini adalah kenaikan yang cukup besar menurutku, dan semoga aja kedepannya kaiju-kaiju itu lebih keren lagi. Oke, sekarang kita akan mengukur panjang dari Goza dan juga tingginya. Oke, untuk bagian panjangnya di sini, untuk panjangnya itu berapa ya? Nah, untuk panjangnya di sini kelihatan kalau panjangnya itu 27 cm. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau panjangnya itu 27 cm. Dan untuk tingginya dia memiliki tinggi berapa ya? Tinggiannya dia itu adalah 14 cm seperti SHF Ultraman biasanya. Oke, sekarang aku akan sedikit membandingkan Goza dengan Gomora. Ini adalah perbandingan panjang dan juga tingginya. Panjangnya itu seperti ini, tingginya juga seperti ini. Selanjutnya di sini aku memiliki Ultraman 3 juga. Nah, dan terakhir di sini aku juga memiliki Golba versi vinil. Oh ya guys, di sini aku juga memiliki pembanding satunya, yaitu Godzilla versus Kong. Nah, ini aku taruh di sini saja. Wah, besar banget ya Godzilla-nya. Nah, aku akan taruh Golbanya di bagian sini saja. Oke, ini dia perbandingan tingginya. Oke, kesimpulannya adalah Goza ini menurutku sudah oke banget guys. Bagian moldingnya oke, catnya juga mantep banget, dan di bagian artikulasi ada sedikit pengembangan teknologi. Nah, untuk bagian ekornya itu ada sedikit pengembangan teknologi, soalnya dia tidak menggunakan lagi join, tapi menggunakan kawat guys. Jadi nggak kelihatan artikulasinya ada di mana. Nah, tapi yang kurang itu adalah partnya. Dia nggak dapat part sama sekali, bahkan tangan pun nggak dapat guys. Tapi menurutku sudah oke banget. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah Goza worth untuk dikoleksi atau tidak? Bisa tulis di komen ya. Oke, sekian reviewku tentang SHF Goza ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Calvin Channel. Bye.